Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillazi la yukhayyibu man amala wa la yuraddu man sa'ala wa la yuqta'u man wasala wa la yasullu man syakara wa la yukillu man tawakka alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihum yaumil qiyamah. Ayyuhal kafirun, anfisu binafsikum bitaqwillah wa ma yattaqillah yawma ahraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa ma yattaqillah yaj'allahu makhraja ammal yusra wa may yattaqillah yukafirhu sayyati wa yu'azzim lahu ajrah. Fattaqullah hatta tuhaqqul fattaqullah hatta tuqitu wa la tamutunna illa wa antum muslimin wattaqullaha mustaqaltum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ilayhi ummi Musa an ardi'i wa idza khifti 'alayhi fa alqi fil ayyam wa la takhufi wa la tahzani inna raddu ilayka wa ja'ilu minal mursalin. Ibadullah, sadaqallahul azim. Allah, ya Allah subhanallah wa ta'ala, dalam surah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat ke-7 yang artinya, dan kami telah mengilhamkan kepada ibunda Musa alaihissalam, berilah susu kepada Musa, dan apabila engkau khawatir terhadap keselamatannya, maka hanyutlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau merasa takut, jangan pula engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu di antara utusan-utusan kami. Shadaqallahul azim. Para jemaah, para muslimin yang saya hormati, jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang seringkali dalam hidup kita harus memilih di antara pilihan-pilihan yang dimana pilihan-pilihan itu akan menentukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang akan menentukan masa depan kita yang di masa akan datang. Hal ini terjadi biasanya entah itu urusan pribadi kita, ini terjadi dalam masalah hubungan finansial kita, hubungan seseorang kita, ini terjadi dalam masalah persahabatan kita, ini terjadi dalam masalah karir ataupun finansial kita, pekerjaan kita, ataupun ini terjadi dalam sikap-sikap moral yang kita seringkali harus memilih hal-hal yang akan berdampak besar kepada masa depan yang akan kita alami. Nah, para jemaah yang saya hormati, para jemaah Jumat yang diberkati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi-kondisi seperti itu kadang kita merasa bingung pilihan mana yang paling tepat untuk saya, walaupun sebetulnya
di dalam syariah kita dianjurkan untuk meminta pendapat Allah dengan melakukan 2 rakaat, yaitu sholat yang kita kenal dengan sholat istikharah. Lalu kita meminta pendapat kepada orang-orang yang berilmu dengan istilah istisyarah atau meminta isyarat itu artinya meminta petunjuk. Tetapi sebetulnya setelah kita istikharah, hati kita masih dalam keadaan bimbang. Nah, itu yang kita permasalahin di sana. Para jemaah yang saya hormati, para jemaah Jumat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita belum terkadang setelah kita meminta istikharah kepada dalam sholat 2 rakaat, kita belum benar-benar yakin mana yang Allah pilihkan untuk saya. Terlebih lagi terkadang secara subjektif sebetulnya kita sudah menentukan pilihan, hanya kadang-kadang subjektif kita itu tidak membuat kita tenang karena kita sudah menentukan pilihan saya akan memilih A, tetapi masih ada rasa tidak tenang yang tercantum di dalam hati para jemaah. Para jemaah yang saya hormati, di dalam walaupun sholat yang istikharah para jemaah lakukan ini untuk menentukan pilihan, tetapi sebetulnya kita niatkan untuk memantapkan pilihan tersebut, memantapkan pilihan yang para jemaah pilih itu dengan sholat istikharah. Tetapi setelah istikharah kita semakin malah tidak memantap, semakin tidak tenang karena kita jadi pilihan Allah tuh berbeda dengan pilihan hati kita, berbeda dengan logika yang kita pilih. Jadi istikharah terkadang membuat kita belum benar-benar bisa menentukan pilihan mana yang insya Allah akan terbaik buat saya dan Allah ridhoin tentu saja. Nah, seperti itu. Bagaimana kita menentukan sebuah pilihan yang insya Allah itu membuat terbaik buat kita. Kita ini kadang yang paling sering ya terjadi dalam masalah hubungan, entah itu masalah kehidupan. Para jemaah yang saya hormati, para jemaah-jemaat yang saya hormati, seringkali kita membuat seorang itu khawatir, takut, sehingga akhirnya dia memilih pilihan yang paling aman buat dia, dan belum tentu pilihan yang menurut logika kita, menurut logika yang kita pilih itu paling aman untuk masa depan kita. Itu belum tentu terbaik buat kita. Yang kita sukai adalah apa yang paling bermanfaat untuk kita, karena kita tahu firman Allah, wa hasa an taqullah say'an wa huna khurailun wa hasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah hal yang baik buat kalian. Kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita, hanya Allah yang tahu. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, bisa jadi kalian menyukai sesuatu, bisa jadi kalian menginginkan sesuatu, bisa jadi kalian sangat mengharapkan sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Bagaimana melawan emosi subjektif kita sendiri, keinginan kita sendiri, hasrat kita sendiri, logika matematika sendiri? Bagaimana kita coba melawan, belajar kalimat terakhir itu dari ayat As-Saff tadi. Apa kalimatnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian enggak tahu. Kalimat inilah yang disebut kalimat iman.
di atasnya adalah sebuah realitas. Kadang kita menyakiti satu, tapi menurut Allah itu gak baik buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita belajar dengan ayat ini, intinya semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dalam pilihan-pilihan hidup sehingga kita selalu melibatkan Allah, dan setelah itu kita akan melihat keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batil warzuqna tinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada waj'alna min kulli zikkin mukhraja wa kulli hammin faraja wa min kulli hammin usri yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fi kulli haza waghfir hal azim. Aku yang salah, engkau yang benar. Akui kesalahan kita, kita minta ampun, kita minta maaf kepada Allah, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah akan membaik. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik, maka hubungan kita di dunia itu akan membaik, atau secara berangsur-angsur itu membaik dalam kehidupan kita secara berkala. Barakallah. وعد فإن الله تعالى حل النكاح ودنا إليه وحرم السفاح وعدا عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذين خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيما شاب تزوج عنج شيطانه قائلا يوم الويل عصيما مني وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 7 ركعة من الغرب وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا عن الله أولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذين وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Para habaib, para kiai, nyai, ibu, bapak dan saudara-saudara kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mempelai berdua Ananda Fulan bin Fulan. Yang berbahagia Maha Suci Allah yang menciptakan langit sebagai atap kehidupan. Maha Suci Allah yang menciptakan bumi sebagai tempat kita untuk berkampung halaman. Yang Maha Suci Allah yang menciptakan waktu siang dan malam seminggu.
para bahabai, para ibu nyai, bapak saudara-saudara kalian sekalian. Sungguh maha suci Allah yang menciptakan Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Barakallah, dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala utamanya kepada orang-orang yang beriman diturunkannya lah syariat pernikahan. Nikah di dalam Al-Quran yang disebut dengan nitaqan mughallidhah, yakni sebuah perjanjian yang agung, kokoh dan lagi kuat antara seorang mukmin dengan muklimat, atau dalam rangka yang mencari ridha Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti jejak-jejak langkah kehidupan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda Fulan bin Fulan yang senantiasa akan menjadi kekasih Allah Ta'ala, yakni tahun membina, mendirikan rumah tangga yang berbahagia, berumah tangga yang damai sejahtera, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang namun sedemikian Ananda berdua Fulan bin Fulan yang harus berdua ketahui, yang perlu kalian ketahui, kajian, bahwa membangun sebuah keluarga yang mawaddah warahmah wakinah warahmawadah itu tidaklah mudah, yang tentu saja tidak segampang mendirikan atau membalikkan telapak tangan. Ananda Fulan bin Fulan sudah barang tentu dalam perjalanan kehidupan kalian untuk membangun keluarga yang akan menemukan onak atau duri serta riak dan gelombang dalam berumah tangga dan dalam berkeluarga. Maka dari itu buatlah pondasi yang kokoh untuk membangun atau membina, mendirikan keluarga yang akan kalian cintai, yang akan kalian sayangi, yang akan menjadi keluarga yang kalian impikan dalam syariat Islam maupun pemerintahan. Yang dampak terkait dengan ini, maka niatkan pernikahan ini hanya karena Allah Ta'ala. Saya ulangi untuk Ananda Fulan bin Fulan, niatkan pernikahan ini untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantapkan dalam hati kalian untuk Ananda Fulan bin Fulan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu membangun mughallidhah, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang damai bersejahtera, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang selebihnya untuk Fulan berdua, saya berpesan kepada Ananda berdua, kalian harus saling menjalin tali komunikasi sebagai sepasang suami istri, yang dimana jangan sekali-kali kalian putuskan, apalagi dengan sengaja putuskan. Lebih dari itu, kalian harus tolong menolong, saling membantu atau saling mengingatkan untuk dalam syariat Islam, saling mengingatkan, saling memberikan motivasi. Bahkan sejak saat dimulainya muqaddimah ini, sejak dimulainya syariat ini, kalian harus mengingat, saling memberikan motivasi kepada kalian berdua untuk membukakan pintu maafan, untuk membuka pintu minta maaf yang seluas-luasnya,
yang selebar-lebarnya atas salah satu kekurangan pasangan kalian selama tidak jauh menyimpang dari syariat Islam dan aturan pemerintahan Andanda Fulan bin Fulan yang terjadi di dalam negara ini. Barakallah. Fulan sekalian yang harus ketahuilah, kita ini bukanlah malaikat, kita ini bukanlah bidadari, kita hanya manusia biasa yang akan banyak melakukan salah ataupun kekurangan. Sekali lagi, selamat salallah, dan kekurangannya tidak menjauh menyimpang, maka maafkanlah pasangan kalian masing-masing. Sebelum meminta maaf, insya Allah bila hal ini bisa kalian lakukan bersama, maka keluarga kalian akan bahagia telah berada di mata Allah atau menjemurkan itu semua. Maka setelah menjalin tali silaturahmi kalian dengan orang tua kalian masing-masing. Barakallah. Kalian dimanapun nanti kalian menetap membangun rumah tangga yang akan terjun sebagaimana keluarga yang mawaddah warahmah dan sakinah warahmah. Sebesar ini sebentar lagi akan kalian lakukan mendapatkan rahmat Allah dan berkat dari Allah, sehingga keluarga yang kalian cintai dan rahmati, keluarga yang berbahagia, keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah segera terwujud. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli wa ala ali washabihi. Saya berpesan untuk sekali-kali untuk mengingat pesan yang saya sampaikan, untuk menjadi tiang untuk Ananda Fulan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi la yukhalibul man amala wa la yuruddu man sa'ala wa la yuqta'u man wasala wa la yusullu man syakara wa la yukillu man tawakkal alayhi. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in yaumil qiyamah. Ayyuhal kafirun binafsikum bitaqullah wa ma yataqillahi ya makhraja wa yakhruju min haitsu la yastasib wa ma yataqillahi yahjalu makhraja ammal yusran wa ma yataqillahi yukafir han sayyi'a wa yuzim lahu yarfa'u fattaqullah hatta tuqitu wa la tamutu illa wa antum muslimun wattaqullah mustaqim. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya rahmati Allah, malam ini saya pengen ngajak teman-teman sekalian untuk mentazaburi tentang hubungan kita dengan Allah. Sebelum kita sekarang ini malam yang sangat diberkahi dan dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa kita berkumpul, atau dalam biasa anak-anak gaul itu biasa dengan bahasa tongkrongan, atau kalau dalam bahasa anak pesantren itu biasanya disebut dengan itikaf.
ataupun kalau kita diniatkan dengan Allah atau mengingat karena Allah atau memuji-muji karena Allah, itu bisa disebut nongkrong fisabilillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian pada nongkrong kali ini, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah seberapa baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau apa hubungan kita ini agak renggang sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan kerenggangan-kerenggangan itu dalam kehidupan kita atau keluarga kita atau sahabat-sahabat kita yang kita rasakan, entah itu dalam kegiatan kita masing-masing, atau ketika kita sedang sholat, atau kita sedang mau mengaji Al-Qur'annya kita ketinggalan atau lupa kita menaruh Al-Qur'an kita di mana gitu. Kita sampai lupa menaruh Al-Qur'an atau kitab kita yang harusnya kita baca setiap hari. Di mana kerenggangan itu dengan mudahnya juga kita rasakan pada saat kita merasa sedih, kita merasa galau. Itu karena hubungan kita renggang dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah juga bilang, karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, maka hubungannya buruk juga dengan manusia. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka baik juga hubungannya dengan manusia. Kita pengen merenungkan hubungan kita sama Allah untuk malam kali ini. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ada di sini, karena Nabi juga pernah mengatakan, man asalam hama bainahu bainallah asalla nabainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi kalau kita ngerasa ada masalah antara kita dengan keluarga, ataupun kita dengan teman kita, atau teman pondok kita, atau mungkin teman sekamar kita, atau dengan pasangan kita, padahal kayaknya itu kita nggak ada masalah apa-apa gitu, tapi dari masalah itu kita jadi rame dari teman kita, entah itu ngambek, tahu-tahu dia marah sama kita. Nah, sepertinya saya nggak ada masalah sama dia, kok bisa dia tuh marah sama saya, padahal ada cuman hal sepele tadi yang sebetulnya kadang-kadang dari masalah sepele tadi itu jadi rame, entah sampai jadi tengkar, ataupun entah sampai jadi omong-omongan, sampai jadi musuhan. Kalau kita ngerasa hubungan kita dengan teman kita itu, ataupun orang tua, ataupun sahabat-sahabat kita nggak baik, maka hal yang pertama harus kita introspeksi diri adalah jaga hubungan kita dengan Allah, atau jangan-jangan hubungan kita dengan Allah itu Subhanahu wa taala itu renggang atau enggak baik. Kita lupakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita ada masalah itu balik ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga menjadi renggang, entah itu dengan teman-teman kita, atau sahabat kita, atau pasangan kita, itu menjadi renggang. Dari mulai masalah sepele jadi rame, ataupun emang mempunyai masalah yang besar tapi tidak dibicarakan, atau yang dianggap sepele tadi itu. Atau ada juga kalau kita ngerasa susah buat sholat gitu, juga kita harus introspeksi diri. Apakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik apa tidak gitu. Yang mungkin kita jarang banget buat buka Al-Qur'an, ataupun kita susah banget buat bangun subuh gitu, udah dibangunin bangun tidur lagi gitu. Kita paham, ngerti itu indikasi
jelas bahwa hubungan kita sama Allah itu nggak baik, kita perbaiki, ajak damai. Dulu para ulama sangat peka akan hubungan ini dengan Allah, sehingga mereka memperhatikan hubungan mereka dengan Allah. Sampai-sampai mereka bilang dengan satwanya, apabila rumah saya bocor, saya akan langsung sholat dan minta ampun, karena tidaklah rumah saya bocor kecuali itu menjadi bukti hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak saya buruk, susah dinasehati, keras kepala, saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah hati anak saya keras kecuali karena hubungan saya dengan Allah itu tidaklah baik. Ataupun ketika saya ribut dengan pasangan kita, ketika kita ribut dengan sahabat kita, maka saya akan meminta ampun kepada Allah, karena tidaklah saya ribut dengan sahabat, pasangan ataupun orang tua saya kecuali karena saya mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama, para sahabat-sahabat Nabi terdahulu itu mereka menyadari akar-akar dari semua masalah-masalah yang membuat hidup mereka itu tidak nyaman. Adalah tidak baiknya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kerenggangan itu dirasakan dari retaknya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gimana caranya ataupun kita balikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita meminta maaf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita mempunyai sebanyak itu dosa ataupun kesalahan di dunia ini, yang padahal itu juga menjadi jaminan kebaikan di akhirat. Kita udah gak bisa berharap kepada siapa-siapa kecuali sama Allah ketika kita udah di akhirat. Yaumul ayam wala bainun ilaman, ataupun qalbun salim, ketika harta dan keluarga udah enggak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah, ataupun dengan hati yang beriman ataupun tunduk kepada Allah, itulah yang akan dibawa kita ke akhirat. Kita lihat di kehidupan kita lihat ke ibadah kita lihat kekurangan kita. Apakah kita masih malas untuk tarawih? Apakah kita masih malas untuk mengaji? Ataupun apakah kita malas untuk sholat 5 waktu? Apakah separah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga sudah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara kita balikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah. Cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mudah sekali. Allah itu pemaaf, Allah itu enggak pendendam. Allah itu lillahi ta'ala, Allah itu murah. Kalau kita pengen ngajak balikan sama Allah itu cukup dengan kalimat la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, Maha suci Engkau. Aku yang salah, Engkau yang benar. Akui kesalahan kita minta ampun, kita minta maaf kepada Allah, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah akan membaik. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, maka hubungan kita di dunia itu akan membaik, atau secara berangsur-angsur itu membaik dalam kehidupan kita secara berkala. Barakallah.